umat Kristiani ya, tolonglah berpikir dengan baik. Iya. Agak tuh. Berulang-ulang. Alex, selamat Ini malam. mungkin gini teman-teman yang muslim, kalau mau berbicara di atas, hati-hati jalannya licin, gampang jatuh ya. Oke, lanjut. Alex Kristen. Islam Kak. Jadi patutnya disuruh gue naik ke Kristen. Orang Sulawesi kayaknya itu. Dek, bener dek. Wah, ketawa. Iya tahu nasa tahu. Gak habis nih barangkali. Ini punah Kristen punah. Ada masih ada aja tahu abang. Gara-gara kita mendalam penghuni neraka. Kopi putih, Kristen, tengkorak. Makatik. Kopi putih. Kok ada Bang Jupe? Pakai melak-melak na mukamu. Bang Jupe. Kopi putih. Udah tidur kali. Kopi putih Bang Jupe. Udah turun Bang ya, nggak nyahut. Caput nih yang gue tae. Cepet nih. Nah Bang Kores, naik Bang Kores, umumkan dulu ini acara milad api Bang Kores. Mumpung ini masih ada 8. Ya kita aja yang ada kalau Ya, gitu ya, Tuhan Ustaz, semuanya. silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah akan diadakan milad api yang kedua di tanggal 13 September 2025 di Jaksel, Tebet ya, Masjid Al-Ittihad. Insya Allah nanti guru-guru kami, panglima kami akan hadir semua di sana dalam rangka milad api yang kedua tersebut. Bagi yang ingin turut hadir, ikhwan fillah semuanya, boleh, ada tiket yang sangat terjangkau, yaitu cuma 100k. Bisa konfirmasi ke Ahi Kores, nomornya berapa ya, aku lupa, bentar. Dadakan soalnya. Sebentar, saya cari dulu. Kores. Oke, bagi yang turut hadir, silakan hubungi nomor Ahi Kores 0813, habis itu 3753, terus 4473. Itu nanti hubungi Ahi Kores untuk konfirmasi pembelian tiket. Pembelian tiketnya kemana? Transfer ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia di 7-nya 5 kali 51. Hilang suara Ustaz. Oke, itu ya teman-teman semuanya. Ulang Ustaz, hilang suara. Hilang suara Ustaz, ulang. 7-nya 5 kali. Cek. Assalamualaikum. Ya, Sebentar. ada Ustaz. 75 kali 51770 ya. Nomor rekeningnya 7-nya 5 kali 51770. Sebentar saya lagi siapin. Semoga ini bisa kelihatan. Bunda tolong gedein. Kelihatan nggak ya nanti kontaknya? Insya Allah nanti juga ada guru kita ya, ada Ustadz Syamsul Arifin Nababan, ada beberapa tokoh yang hadir dan juga pejuang akidah yang masuk ke pedalaman, yang membentengi akidah di pedalaman gitu. Bunda, gedein, mungkin ini nanti bisa di screenshot oleh teman-teman. Ada kontaknya di sana. Aku nggak bisa Kan Deddy Miswar hadir kan ya? Iya, konfirmasi insya Allah kabarnya begitu ya. Beliau akan hadir gitu, Pak Deddy Miswar, ada tokoh pengacara terkenal juga, dan belum ada konfirmasinya ya, nanti insya Allah konfirmasi berikutnya kita kabarkan lagi. Dan salah satu pembicara adalah tokoh mu'alaf kita, yaitu Ustadz Syamsul Arifin Nababan. Mantap, luar biasa insya Allah nanti momennya. Silakan Iwantulah yang mau turut hadir ya, hubungi. Ini Saudara Mamet, apa enggak sebaiknya kita undang juga dia untuk bersih-bersih nanti di sana? Boleh. Ini kalau bersihin muka kalian. Kamu tuh lagi haid, kau sensitif kali kau. Kalau kan dibilang bersih-bersih,
boleh lah. Iya tahu. Iya udah gitu dong, gitu dong. Nah, coba buka karimah, coba. Karimahnya dibuka. Astagfirullahaladzim. Buka. Sensitif kali kau Memet. Bukan Alhamdulillah. sensitif, saya kan menjawab sesuai dengan narasi. Iya, kalian. buka Jadi karimahmu, apa susah kali buka kamera dulu. itu sudah buka karena botol. Mana ada itu terbuka? Ada yang lihat foto saya nggak? Enggak ada, mana ada. Nah, Tapi kita kalau udah undang, buka. buka. Udah aku undang, buka bang. Oh, sebenarnya Sudah ganteng. Aduh, orang ini buta. Sudah buta huruf, buta penglihatan lagi. Ajaran Kristen. Hei, Matt, hidupmu garing amat sih kayak kanebo kering. Kan saya Udah gak ada celana dikit lah hidupmu ini. malah datang siswa yang nggak dilihat katanya saya. Tapi dalam yang gambar no tolong. Berarti kalian buta. Saya sudah buka kamera loh dari tadi. Coba tanya penonton di bawah. Teman, penonton, beliau buka kamera, apa enggak? Buka kemana? Enggak ada itu baca di bawah, enggak ada. Coba. Bukan dia itu, HP-nya di belakangnya itu dibuka bautnya, kebukalah kameranya. Bongkar. Nah, itu maksud dia. Nah, muncul dia ini. Gambar tahu Oke. gambar. Baik. Kita bahas tema eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat bagi saudara. Eksekutor apa? Yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Penjahat. Berarti penjahat menghadiahkan keselamatan kepada saudara. Bukan. Loh, karena kan Kristen selamat karena Yesus mati menebus dosa kalian kan? Iya. Bisa nggak mati kalau tidak dibunuh? Tidak. Nah, berarti pembunuhnya ini berjasa nggak? Tidak. Nggak berjasa. Tidak. Lah, gara-gara dibunuh Yesusnya itu kan dosa kalian ditebus. Iya. Berarti pembunuhnya ini pahlawan kan? Tidak. Bisa nggak nebus Yesus dosa kalau tidak dibunuh? Bang kuis. Tidak. Nah, berarti harus dibunuh dulu kan? Iya. Nah, berarti ada pembunuhnya. Iya. Nah, berarti pembunuhnya ini pahlawan. Tidak. Lalu apa pembunuhnya ini? Pembunuhnya itu orang jahat. Berarti orang jahat telah membunuh Yesus agar dosamu ditebus. Iya. Berarti penjahat ini melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kamu. Tidak. Lah kan dia yang membunuh Yesus. Iya. Berarti berjasa dong. Tidak. Dia sendiri. Dia sendiri dia. Kamu sendiri yang bilang. Saya kan menjawab sebuah Pembunuh Yesus itu akibat dari pekerjaan mereka, dosa-dosamu dihapuskan. Terus Benar nggak? apanya? Itunya. Itunya apanya? Dosamu dihapuskan Iya. karena Yesus dibunuh. Iya. Yesus ini kalau tidak dibunuh, terhapus nggak dosamu? Tidak. Berarti harus dibunuh kan? Iya. Berarti iblis yang merasuki Yudas yang menjadi prakarsa awal pembunuhan terhadap Yesus. Tidak. Lalu siapa yang merasuki Yudas? Itu sudah nubuatan Dinubuatkan di mana? di Yesaya. Di Yesaya berapa? Yesaya 53. Yesaya 53. Kata siapa bahwa itu nubuatan untuk Yesus? Kata Nabi Musa, Nabi-Nabi Yesaya. Di mana tertulis di Nabi-Nabi Yesaya? Nabi Yesaya menyatakan bahwa itu untuk Yesus. Nah itu nubuatan. Ya itu menurutmu. Itu nubuatan enggak?
Itu menurutmu kalau itu nubuatan. Enggak, yang Tapi saya tanya, menurut Anda ngerti nubuatan nggak? menurut pemilik kitab Yang Yesaya itu tanya, nubuat atau Anda bukan untuk ngerti Yesus? nubuatan tidak? Menurut yang punya kitab. Yang saya tanya, Anda ngerti nubuatan nggak? Menurut yang punya kitab. Yang saya tanya, Anda ngerti nubuatan nggak? Menurut Yang yang saya punya tanya, kitab, Anda ngerti apakah nubuatan itu nggak? nubuat untuk Yesus atau bukan? Ya kita harus clear dulu. Anda ngerti nubuatan nggak? Nubuatan itu ramalan atau penglihatan. Nah, itu sudah diramalkan oleh Yesaya. Sudah di Kata siapa itu ramalan untuk Yesus? Kata Yesaya. Di mana Yesaya menyebut Yesus? Ini Yesaya 53 tadi. Iya, di mana di situ tertulis Yesus? Loh, itu di Yesaya itu sudah. Iya, di mana? Di mana? Di mana di situ tertulis Yesusnya di mana? Selain orang yang tersalib di kedua orang kedua. Tidak orang ada tersalib kata di salib di sebelah Yesaya. kanan. Di Yesaya 53 itu tidak ada kata salib. Yang saya tanya, yang tersalib tiga orang di sebelah kanan sebelah kiri itu cuma siapa? Penjahat. Siapa? Ya penjahat yang dua orang itu siapa? Itu penjahat. Iya berarti itu nubuatan untuk siapa? Bukan nubuatan itu, bukan nubuatan untuk Yesus, itu bukan. Siapa yang mengatakan itu untuk Yesus? Yesaya itu kitabnya siapa? Yesaya itu kitabnya siapa? Yesaya itu kitabnya siapa? Kitabnya Yesaya. Yesaya yang Ya, menulis. ya, itu yang punya Yahudi atau Kristen? Yesaya Yahudi. Yahudi. Nah, Yahudi mengartikan itu untuk Yesus atau bukan? Iya. Di mana orang Yahudi percaya kalau itu untuk Yesus? Murid-muridnya Yesus itu orang Yahudi atau bukan? Di mana murid-murid Yesus mengatakan itu untuk gurunya? Murid-murid Yesus itu orang Yahudi. Iya, atau di bukan? mana murid-murid Yesus mengatakan itu untuk Yesus? Kan kamu bertanya di mana? Iya, makanya kamu memfitnah muridnya bahwa muridnya itu mengakui bahwa itu nubuatan untuk gurunya. Di mana muridnya mengakui kalau itu untuk muridnya? Di mana? Kan saya itu orang Yahudi. Iya, yang punya kitab kan orang Yahudi. Nah, di mana orang Yahudi mengatakan bahwa ketika Yesus datang, mereka mengatakan ini adalah penggenapan dari kitab Yesaya. Oh iya. Kok hilang orangnya? Hilang orangnya. Udah jin korin. Jin korin kalau Kau itu. Kau itu. kebanyakan jin Udah ya. korin situ. Ada ya. Udah. Kamu kayaknya ngajak ribut, ngajak perang kayaknya. Mukamu juga separuh wanita soalnya. Saya lebih baik dikeroyok 10 laki-laki jantan daripada 1 ekor laki-laki tapi mukanya muka perempuan. Lebih takut saya. Dipaksakan sekali kayak laki-laki. Padahal pas berdiri jalan tahu ya, manusia lame-lame. Halo. Halo saudara. Halo. Suma. Kenapa banyak sekali di atas ini? Jaringan betul-betul berat ya teman-teman. Halo. Ya, halo Bang Suma. Ya. Halo, bisa buka kamera biar kita diskusi Bang. Halo.
Iya, halo, buka kameranya boleh? Iya, halo, buka kameranya. Kalau saya buka kamera, kamu buka masker ya. Sama-sama buka masker ya. Iya, silakan. Ya? Iya. Oke. Iya, buka maskermu sekarang. Buka kameramu dulu, please. Iya, buka maskermu sekarang. Enak kali, saya sudah terbuka, Sekarang kau buka. Buka maskermu sekarang. Buka dulu kameramu. Biar saya buka kamera. Penghujat. Nggak mau diskusi dia. Penghujat. Ada yang bilang dia TNI katanya, Bang Andi. Penghujat itu. Coba dikejar dulu itu, si Petra itu. Ada informasi dari intelijen kita, dia itu aparat katanya. Justru aparat harus netral, nggak boleh menghujat, coy. Iya, maksudnya dia tiap hari menghujat aja kerjanya. Harusnya kalau betul ya apa yang dikatakan oleh orang-orang, ya jangan kayak gitulah. Harus profesional dong. Mau diskusi tapi jangan menghujat. Kerjanya cuma menghujat saja. Edo Kristen iya memang error ini layar kadang gelap gelita. Kristen Pak Edo ya nyahut tuh si Edo. Coba ketemu Gini loh, kamu kan tahu namanya Banyuma. Ustaz Salib mana? Turun kayaknya. Kau tahu nomorku, nggak usah lah ribut di sini gitu loh. Tinggal lu WA Sherlock gitu loh. Selesai kan kita ketemu ngopi-ngopi ada apa kan gitu. Nggak usah pamer-pamer di media sosial. Langsung aja Sherlock. HP saya ada di YouTube. Ya kan? Nah, lu tinggal WA ke gua. Bahkan di Sherlock, ketemu di mana ngobrol gitu kan? Mau lu apa? Kayak Petra ya. Kalau gede-gedean suara gini nggak laku di sini, nggak laku. Kami nggak melayani orang gila, bener nih, nggak melayani orang gila, bener, serius. Tumalasuh. Ini di atas banyak loh OTN-nya, tapi yang muncul tak ada. Agak berat memang ini kayak ini, berat. Iya. Sugian Kristen. Alif juga ada kayaknya tapi nggak kelihatan, bagaimana? Nggak tahu. Kristen. Halo. Teknisi silakan. Tungki. Kata kawan kita tadi Tungki. Tungki itu apa Bang Andi? Sugian. Iya kah? Iya. Itu bahasa Batak. Ayam jago tuh. Assalamualaikum Baswa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dedengku sehat-sehat ki deng. Iya, alhamdulillah. Bawing tanaki di Mangkasar deng. Di Dayak. Dayak ki di biasa menjut karena jangan. Oh, menjo. Iya. Deng sehat-sehat ki asen deng Bunda. Bang Hadi sehat-sehat ki. Kimai ki mantang. Di Mangkasar tuh nggak? Oh, Kambenjo. Si Kambenjo itu baik. Iya deng. Iya. Sama-sama anak Makassar tawa. Sulawesi. Palagah. Terasa Terasa. Iya. Iya. Makasih deng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka memang ini sudah sulit diskusi baik-baik dengan Banyuma. Ya, caranya ya memancing emosi. Nah, itu aja ilmunya tuh. Biang keributan, mencari supaya crowded.
Tapi mohon maaf ya, kami tidak melayani orang gila. Orang awak, syukran. Thank you. Megatron. Assalamualaikum Bang Suma, Bang Handi, Assalamualaikum. sehat-sehat semuanya. Cuma menyampaikan saja, Bang. Tadi ada aparat ya kan. Harusnya aparat itu mencontohkan yang baik, diskusi yang baik. Ya kan, jangan melihatkan pakaianmu di sini. Nah, itu baru yang Bang, itu baru disinyalir, belum tentu. Udah lah, nggak usah dibahas. Iya, siapa tahu ya kan. Itu. Betul. Tojeng. Koyak mulutnya. Siapa mulutnya yang mau dikoyak? Sini. Ada Uncen Leo, ada Nono, itu nggak kelihatan. Berat ya. Berat. Dihapus permintaan ini dulu, saya hapus 70 permintaan. Jainah banyak muslim. Udahlah Bang Mamet, kalau kamu memang punya ilmu, silakan aja dengan topik. Kalau belum siap malam ini, ya jangan nggak usah minta naik. Siapkan dulu, belajar dulu lah. Di sini bukan arena tinju, tapi di sini ada strategi. Apa itu? Ya perang pemikiran, perang data, pakai akal, begitu. Supaya enak didengar. Ini piti kanak-kanak, kamu tahu lama. Dinre bian diskusi. Sejak peram pergi poin, kalau tak jangan. Gayaan. Nah, luka jangan. Tadi nyumpain makin stop itu siapa? Luka jangan. Makin mas, katanya perlu tak jangan. Nak aku tanya jangan ring nih. Saya kira itu hebat nih, kapan begitu gayaan. Mana Ustaz Alif tadi mana beliau? Kepental itu barangkali. Lagi istrinya mau dioperasi. Itu permintaan. Itu di malam di atas itu deh. Menanjo. Hapus kiranya. Oh tidak nampak ini. Tidak nampak, berat. Ronda 2 itu di atas 2 ekor. 2 uncen Leo, Geri, 2 ekor. Tiga malah Hari, Geri, Uncen Leo di daftar. Ketika nggak kelihatan orangnya. Salib ada lagi nih. Yang boleh bisa kelihatan Salib. Nanti dihapus dulu semua di bawah. Di siapa itu uncen Leo, Uncen. Udah jangan dulu permintaan saudaraku, berat. Yang kelihatan bertahan bertiga nih. Dinda Alif ada kan? Assalamualaikum. Ada itu. Coba Ustaz ngomong Ustaz. Assalamualaikum warahmatullah. Di mana aku berada? Dari tadi aku ngomong loh, ternyata aku gak ada yang dengar ya. Halo, cek. Ustaz coba speak. Halo. Loh nggak kelihatan. Tapi suaranya ada. Ada. Oh, Hapusi semua dulu nih. Baru permintaan ulang. Lincana ngasih. Coba Ustaz Ali panggil dulu. Benar. Ustaz, itu udah ada di atas dia. Ustaz, assalamualaikum. Pak ikuti Roy. Aku duka. waalaikumsalam warahmatullah. Aduh kayak ini tak ikuti Roy sama Saya ikuti Roy sama nih. Kore. Apalah di bawah teh kita bawa sulapekan le. Teruk nak kan Tapi kalau tak ikut tandai solaku. untuk tanda salam mulai nonton film Doti. Halo Dinda Alif bisa turun dulu deh, nanti minta permintaan lagi. Enggak, ayo. Wah, nggak beres ini. Turun dulu deh, ya. habis itu naik lagi. Ya.
Simon Sidabutar, selamat malam. Padahal kalau dilihat itu lebih tua Ustadz Alif daripada kita. Aku udah tahu kan. Ketua. Tinggal berapa? Siap. Itu di Bang Hendi, saya ini ya, makan malam dulu sebentar ya. Iya ya. Ih, baru kita makan malam jam berapa nih? Iya kan dari tadi. Ayo Pak Simon. Silakan Pak Simon. Ya. Ada mau disampaikan bro? Itu eksekutor salib pahlawan itu maksudnya gimana bang ya? Apa bang? Eksekutor salib pahlawan itu gimana? Kamu gak dengar benar mah maksudnya? Judulnya eksekutor salib itu pahlawan Daeng judulnya. Oh, kan Yesus itu mati di tiang salib. Ada pelakunya ini pembunuhan ini dia pahlawan atau penjahat gitu lah bang. Kan ada tanda tanyanya tuh. Oh, dia itu jadi sebagai pahlawan lah ya. Maksudnya apa? Jadi menurut abang Bukan menurut kami yang bertanya bang. oh. Menurut saya dia tidak pahlawan dan juga tidak sebagai iblis. Kan ada pelakunya tuh bang. Pelaku pembunuhan itu orang jahat atau orang baik? Tidak dikatakan orang jahat dan tidak dikatakan orang baik. Kalau Yesus berkata di Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh aku. Bagaimana itu bang? Nah, kan bapaknya yang iblis. Bapaknya Yesus iblis gitu? Enggak lah, yang membunuh dia lah. Kan sih bapak bilang. Jadi yang membunuh Yesus itu iblis gitu? Bapaknya kan yang iblis. Belum tentu dia sebagai iblis. Jadi pelaku pembunuhan itu orang baik apa orang jahat? Tidak dikatakan orang baik, tidak dikatakan orang jahat. Terus orang apa dia? Ya, kan kita bilang tidak dikatakan orang baik, tidak dikatakan orang jahat. Menurut akalmu nih orang yang melakukan kejahatan itu orang gila, orang baik, orang gila. Ustaz Ali masuk Ustaz. Ustaz Ali silakan Ustaz. Kenapa saya katakan seperti itu? Dia tidak dikatakan orang baik dan juga tidak dikatakan orang jahat. Kalau menurut kamu bro, itu Yesus punya salah nggak sih? Hah? Punya salah nggak sih sehingga jadi salib dibunuh gitu? Dia tidak punya salah. Boleh nggak membunuh orang tidak bersalah? Boleh aja. Kenapa nggak boleh? Oh boleh. Di mana itu perintahnya? Di dalam Bible nggak boleh membunuh orang tidak? Bertanya bang, abang kan bertanya. Oh. Jadi boleh-boleh saja gitu ya? Ya, Itu ajaran siapa itu bang, boleh membunuh orang tidak bersalah? tidak diajarkan itu. Siapa yang ngajari kau sehingga kau berani ngomong kayak gitu? Ya, si abang kan bertanya kan? Iya, berarti kau membolehkan toh? Lo kenapa nangis? Bukan dia nangis. Oh, abang Barusan kau yang membolehkan tuh, kau boleh nangis. kan Nah, berarti kalau ada, nih dengerin, kalau ada yang membunuh kamu jangan marah ya. kalau ada yang bunuh saya mau marah. Iya jangan, karena kamu nggak punya salah dibunuh, kamu membolehkan toh? Saya kan udah dibunuh, udah mati, ngapain saya marah? Iya udah selesai sudah kalau begitu. Jangan nangis. Jangan enak didengar loh. Masa orang salah boleh dibunuh? Jangan nangis. Sekarang gini loh bang. Nggak usah sekarang, udah cukup. Iya. Itu nggak boleh kan gitu. Aduh. Boleh ya? Boleh ya? Iya. Jadi pahlawan nih atau apa? Ya, orang gila. Coba kau bunda, males gua ngomong sama orang gila. Nah, Yudas ini bang, yang dirasuki iblis beserta pasukan Roma yang membunuh
yang kau tuhankan ini, apakah dia pahlawan atau dia penjahat? Sekarang pertanyaan saya sama orang ibu abang sekalian. Kan kita akan bertanya, jawab dulu bang, baru bertanya tahu lagi. Pertanyaan ibu gimana? Apakah Yudas tentara Roma yang membunuh Tuhanmu itu adalah pahlawan? Silakan Ustaz, lanjut. Ustaz sudah standby. Bukan. Aku memastikan aku ada aja open cam, sekarang kelihatan, dari tadi nggak kelihatan soalnya. Ada. Itu Udah aku suaranya ada ini juga berat ya? tadi. Iya Ustaz. Udah aku hapus semua permintaan. Yang oten permintaannya teman-teman masih kuat Ustaz nih. Silakan lanjut Ustaz, sama saudara Simon. Oh gitu. Ya, kita lihat mungkin dari sini Bunda Rahma ya. Kita mengacu dulu kepada satu peristiwa yang tertulis di kitab mereka, di mana tertulis di Lukas 27 nomor 3, 4, 5 kan gitu. Di situ pada waktu Yudas mengetahui akibat dari perbuatannya sehingga Yesus ditangkap dan dihukum mati, maka menyesallah ia. Yudas menyesal. Yudas menyesali akibat dari perbuatannya, karena perbuatannya itulah menyebabkan Yesus ditangkap dan hendak dihukum mati. Pertanyaan saya, penyesalan Yudas ini, yang disesali oleh Yudas ini, itu tindakan yang baik atau tindakan yang tidak baik? Silakan Simon. Matius 27 ya, kalau tadi saya salah ucap, mohon maaf. Matius 27. Tadi dikatakan Yudas. Matius 27 mencatat pada waktu itu ketika Yesus ditangkap dan hendak dihukum mati, maka Yudas menyesali perbuatannya sampai-sampai ia mengembalikan uang 30 keping perak itu. Nah, tindakan penyesalan Yudas ini yang berlaku jahat, itu tindakan yang baik atau tindakan yang tidak baik? Yang tidak baik. Penyesalan Yudas itu nggak baik. Yang tidak baik lah. Seseorang udah dihukum kok, jadi semana mau dikatakan? Kalau gitu berarti tindakan Yudas itu benar. Menyerahkan, Yang menyebabkan Yesus ditangkap dan dihukum mati. ya kan tidak baik. Ya, tindakan yang tidak baik itu dia menyesal, dia tobat, dia menyesali perbuatannya itu. Dipahami nggak sih? Ya. Saya baca ya, pada saat Yudas yang menyerahkan Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhkan hukuman mati, menyesalah Yudas. Yudas menyesali perbuatannya, karena akibat dari perbuatannya Yesus ditangkap dan hendak dihukum mati. Yesus ditangkap dan sudah dihukum mati. Kalau penyesalan datang ke belakangan, kalau hanya sekadar penyesalan dikatakan Yudas di situ bertobat, kita katakan benar, baik. Tetapi apakah yang diperbuatnya itu sudah benar? Gitu. Kan Berarti kan perbuatan Yudas itu nggak benar kan? enggak. Perbuatan Yudas tidak benar, makanya Yudas menyesal. Iya. Nah, tindakan penangkapan dan pembunuhan terhadap Yesus berawal dari tindakan yang tidak benar, kan gitu? Iya. Nah, artinya pembunuhan Yesus itu bukan untuk penebusan dosa, tapi dari tindakan yang tidak benar. Jadi abang Enggak dengan pembunuhan terhadap Yesus. ya kan Anda pertanyaan abang kan dia setuju ditangkap karena memang sudah ketangkap. Loh, pembunuhan terhadap Yesus adalah berawal dari tindakan kejahatan. Betul? Betul. Nah, Yesus bukan orang yang tidak bersalah sehingga dia ditangkap, dibunuh. Nah, pembunuhan terhadap Yesus adalah sebuah tindakan kejahatan. Benar nggak? Betul. Nah, kenapa Anda imani sebagai penebusan dosa? Gimana? Kenapa Anda sampai jam segini belum makan juga? Kenapa Anda sampai jam segini belum makan juga?
juga. Ya udah Ah. makan jam 8 tadi. Kedengeran kan kalau ngomong kayak gini? Nah, pertanyaan saya, kenapa Anda mengimani itu untuk penebusan dosa? Kenapa mengimani Yesus untuk penebusan dosa? Ya, Karena dialah yang datang ke dunia untuk menghakimi orang hidup dan mati. Padahal Yudas sendiri menyesali perbuatannya itu, bukan? Aduh, ya Allah, ya Rabbi, ya Teno. astagfirullahaladzim. Bang, pelan-pelan Kenapa ya. Kan dibilangnya kenapa Pelan-pelan. mengimani Yesus? Pelan-pelan. Ini konsep iman Kristen. Kan Yesus itu ditangkap dan dibunuh. Oke? Ya. Nah, tindakan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah tindakan kejahatan, betul? Betul. Anda setuju dengan tindakan kejahatan itu? Tidak. Berarti Anda tidak setuju Yesus dibunuh? Tidak. Anda tidak setuju. Anda tidak setuju Yesus dibunuh di kayu salib. Tapi kenapa dalam iman Anda malah jadi penebusan dosa? Kenapa dia apa? Gimana ulang. Aduh, aku ngulang lagi dari awal, panjangan. Enggak. Anda kan paham Yesus itu kan tidak bersalah. Oke? Ya. Oke, pelan-pelan ya. Sekarang orang yang tidak bersalah boleh nggak dibunuh? Dihukum. Boleh nggak? Enggak boleh. Pelan-pelan nih biar nangkep. Orang yang tidak bersalah boleh nggak dihukum? Enggak boleh. Nggak boleh. Oke, Yesus tidak bersalah, tidak boleh dihukum. Nah, Yesus yang tidak bersalah lalu difitnah oleh Yudas. Yudas membocorkan sebuah rahasia karena Yudas dirasuki oleh iblis, kan gitu. Ya. Nah, tindakan Yudas ini jahat karena dia membocorkan rahasia sehingga Yesus ditangkap dan dibunuh. Ya. Ya kan? Itu tindakan jahat si Yudas. Oke? Clear ya? Sehingga Yudas sadar, Yudas menyesali perbuatannya, kejahatannya. Berarti Yudas sudah benar toh di sini. Dia udah sadar tindakan bahwa Yesus menyebabkan ditangkap dan dibunuh adalah tindakan kejahatan. Yudas menyesali perbuatannya. Secara tidak langsung tindakan Yudas ini sudah benar. Dia menyesal karena itu kejahatan. Poinnya adalah penangkapan dan pembunuhan terhadap Yesus itu hasil dari sebuah tindakan kejahatan, betul? Betul. Oke. Untuk Kristen, pembunuhan kematian Yesus di atas kayu salib apa? Untuk Kristen, kematian Yesus di kayu salib untuk menebus dosa. Hasil tindakan kejahatan orang, kau jadikan sebagai anugerah penebusan dosa gitu. Hasil dari tindakan orang. Tindakan kejahatan orang tersebut, tadi Yudas dan juga nanti eksekutornya, mereka kan jahat tuh. Sehingga Yesus ditangkap dan mati di kayu salib. Nah, tapi buat Anda jadi anugerah penebusan dosa. Menjadi anugerah sebagai penebus dosa. Udah mulai nangkep belum? Udah mulai nangkap. Nah, berarti Anda itu sama aja dengan menari di atas penderitaan orang lain, kan gitu? Enggak lah. Sama menari. Astagfirullahaladzim. Bang, kan tadi Yesus tidak bersalah. Pelaku kejahatan, salah satunya murid Yesus yang berkhianat pun menyesal. Berarti itu tindakan kejahatan. Benar nggak? Ya. Nah, kenapa tindakan kejahatan itu dijadikan ajang sebagai penebusan dosa? Oke, bukan sebagai ajang penebusan dosa. Yudas sudah mengakui kesalahannya kan? Oke. Sebab dia punya kasih, Yesus punya kasih. Dia mati di kayu salib. Bukan. Berarti Berarti Yudas menyesali perbuatannya itu salah kalau menurut imanmu. Kenapa Yudas menyesal itu salah? Karena kalau Yudas tidak berperan di sana, Yesus tidak dibunuh. Sementara untuk Kristen, Yesus itu harus mati dibunuh. Bekerja nggak sih?
isi kepalanya? Bukan pusing kepala saya, Bang. Bukan pusing, isi kepalanya bekerja nggak? Ini bekerja. Nah iya, tindakan Yudas tadi itu kan jahat, menangkap Yesus, sehingga Yesus dieksekusi. Bener nggak? Ya, malam Bang. Nah, tindakan Yudas itu jahat, dan kejahatan Yudas itu menjadi berkat untuk imannya Kristen. Malam Bang. Malam. Ya, Masih nggak sadar juga? Aduh, pusing aku. saya bisa jelaskan kebingungan Anda. Tuh, Simon mau dijelaskan oleh Om Jack. Bisa Anda jelaskan bingung. Anda punya kebingungan. Boleh. Iya, silakan. Baik. Mengapa Yudas menyesal? Apa penyebab Yudas menyesal? Karena iblis yang merasuki dia itu sudah keluar. Artinya dia menjadi Yudas asli. Bukan lagi iblis yang bekerja di dalam Yudas. Apa tujuan iblis mencari tahu apa yang dikerjakan oleh Yesus? Pertama, pada saat Yesus lahir, iblis merasuki Raja Raja Bang, Herodes. jangan kemana-mana, Om Jack. Woi, dengerin. Yudas menyesal karena iblis sudah keluar. Ya, Oke, berarti tindakan Yudas tadi adalah tindakan kejahatan, betul? kerasukan iblis. Ya, Nah, berarti itu tindakan kejahatan, betul? kerasukan iblis. Iya, kerasukan iblis. Ya, dia dirasuki iblis. Iya, yang jadinya kan tindakan yang jahat. dalam dirinya itu Udah iblis tahu bekerja. itu dirasuki iblis, saya udah tahu. Berarti itu kan tindakan yang jahat. Oke? Ya, Oke. Artinya pembunuhan terhadap Yesus adalah tindakan yang jahat. kronologinya begini supaya Anda paham, jangan bingung lagi. Enggak. Yang nggak ada yang bingung. Nggak ada yang bingung di sini. Justru teman Kristen pada bingung. Pembunuhan terhadap Yesus adalah tindakan yang jahat yang bermula dari Yudas dirasuki oleh iblis. Kan gitu? Ya, Oke. Tindakan kejahatan itu buat iman Kristen jadi penebusan dosa. Hasilnya loh. Anda salah paham di situ. Anda salah paham. Hasil tindakan kejahatan iblis itu, kok jadi saya salah paham? Pemahaman Anda nggak nyampe di situ. Saya kasih sampai pemahaman Anda ya. Semoga Anda pemahamannya terbuka. Ya, begini. Saya udah nyampe banget pemahamannya malah. Enggak, kamu nggak paham. Kamu mengatakan dirimu paham, tapi sebenarnya tidak paham sama sekali. Coba, pembunuhan terhadap Yesus mati di kayu salib untuk apa dalam iman Kristen? Pemahamanmu tidak nyampe. Ya, ini makanya- tolong jawab, kasih paham saya. Dalam iman Kristen, Yesus mati di kayu salib tujuannya untuk apa? Untuk penebusan dosa. Nah, penebusan dosa akibat dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Yudas yang dirasuki iblis. Kan gitu? Ya, oke. Iya kan? Terus Nah, itu poinnya. Artinya Anda lebih setuju terhadap perbuatan iblis yang merasuki Yudas sehingga Yesus Tidak. ditangkap dan dibunuh. Lah, tadi Anda Yesus setuju. tidak begini supaya saya Kalau kasih begitu, paham Anda. teman-teman, Saya kasih orang paham Kristen Anda yang itu tidak lebih paham. jahat Dengar dulu. daripada Yudas. Saya Yudas kasih aja udah paham tobat. Anda. Ini malah Saya jadi kasih- ajang penebusan dosa. Oke, baik. Ali. Saya kasih Pak paham Ali. Anda karena Anda Ali, tidak kenapa paham sama Anda sekali. ngomong, kan Pak Ali Ya. Iya. kasih poin untuk bertukar bicara dulu. Ya, bagus. Terima kasih, Abang. Dulu. Ya. Jadi begini, Abang. Pemahaman Anda tentang hal seperti ini salah besar. Keliru. Yang benar Keliru. gimana? Yang benar Tidak benar. gimana? Jadi Yang begini, benar Bang. gimana? Jadi begini, Bang. Iblis mengamat-amati. Ini nggak usah buka kamera ya Ustaz. Nggak apa-apa. Ya. Iblis mengamat-amati semua apa yang tertulis dalam Alkitab. Karena Alkitab menulis bahwa akan kedatangan Sang Mesias, ya. Di mana di Iblis situ juga- tertulis? Biar saya bicara dulu. Biar saya bicara dulu. Ya udah kau bela Nggak, iblisnya deh, kau bela iblisnya silakan. Nggak. Saya dengarkan. Ya, jadi iblis tahu apa
apa makna Alkitab. Dia tahu. Di situ tertulis bahwa akan ada datang Mesias, penyelamat. Ya. Lalu saat Yesus lahir di Bethlehem, dia mengatakan bahwa wah, ini dia nih yang datang, Mesias. Lalu Tuhan mengatakan begini, Tuhan mengatakan kepada Maria, bawalah anak itu ke Mesir. Tuh, karena akan dibunuh oleh Herodes. Herodes memerintahkan semua anak di bawah 1 tahun bunuh semua. Itu pekerjaan iblis. Itu nggak nyambung. Kepanjangan, kalau usah cerita itu nggak nyambung. Anda nggak nyambung. Nggak nyambung karena Anda nggak paham. Nah, enggak. Ini kan pertanyaannya sederhana. Di dalam 1 Korintus 15 nomor 7 dikatakan, tanpa kebangkitan sia-sia iman Kristen, dan Kristen masih hidup di dalam dosa. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu berbicara tentang Yesus, tentang Mesias. Ya, Anda mesti pahami. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu berbicara tentang Yesus. Oke. Ya. Berarti kitab Keluaran juga. Dan ini maaf ya, dan ini berarti maaf ya. kitab Keluaran juga. Dan ini maaf. Berarti kitab Tidak Keluaran ada juga. semua. Di dalam kitab Dan Keluaran dikatakan jangan kau membunuh orang benar. Siapa orang benar yang dimaksud? Orang benar itu dalam arti kata orang yang tidak bersalah. Zuma. Kau itu udah, kau turun, pintar, tapi sebenarnya bodoh. Kau bodoh. Kau dengarkan saya dulu. Kalau kau pintar. Tolol. Kau yang penjual balok aja kau kerja kau. Giliran Kejadian sampai kitab Wahyu untuk Yesus, ketika ada perintah jangan kau bunuh orang benar. Siapa orang benar yang dimaksud? Bukan Yesus. Dasar sibilisisis. Nipu aja kau kerja kau. Tadi ceritanya di sini ku dengar saling terbuka mau berbicara. Hanya Bisa buka sebatas- kamera enggak? Tapi jadi Bisa buka kamera enggak? gimana Bang? Buka kamera biar nggak longor Bang kayak Cuma udah tadi itu. pernah jumpa kita Bang Cuma bicara tentang ini Bang. Ya udah, buka kamera aja dulu saudaraku. Udah pernah jumpa kita mengenai kita kemasalahnya kemarin di siapa yang turun ke bumi di akhir zaman. Ya, Nabi Abang Cuma Isa. masih ingat? Masih. Yesus yang turun mengusir Kristen. Bisa dia Kenapa, lebih. Bukan Kenapa kami. Abang katakan Yesus mengusir Kristen? Ya, kan Yesus menghakimi berdasarkan dengan ucapan yang pernah diajarkan selama 33 tahun di tengah Bani Israel. Ya. Nah, ada nggak Yesus selama 3 tahun, selama penginjilannya dia mengajarkan untuk menuhankan dirinya? Ada nggak? Ya, terus Nah, nggak ada kan? Sedangkan Kristen ini muncul belakangan menuhankan Yesus, makanya kalian diusir. muncul Yesus. Ya, Yesus turun sebagai hakim untuk menghakimi Kristen, abang. Loh, Bukan cuman Kristen Bang. Coba Abang lihat, dengar, baca dulu ulang. ya oke lah, dia menghakimi semua manusia. Oke. Iya. berarti Tetapi bukan apa? cuman Tapi Kristen, apa dasar penghakimannya itu apa? Yohanes 8:42. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Abang ulangi dari pertama. Abang ulangi. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku. Nah, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima Firmanku. Sebentar kami orang Kristiani menerima Yesus dan firman Yesus. Nah, Yesus ada nggak pernah mengajarkan dirinya untuk berfirman kepada Lukas, kepada Markus, kepada Yohanes, kepada Paulus? Ada nggak? Ada. Di mana Yesus pernah berfirman kepada Lukas? Coba mencret kau, mencret kelereng, ngarang cerita. Di mana Yesus berfirman kepada Lukas? Ayo. Itu Om Jack naik dulu Om Jack. Penghujat kayak gitu dinaikkan. Udah, kita diskusi yang ilmiah aja dulu. Nggak usah ikutkan orang-orang congor kayak gitu, orang longor penipu kayak dia, nggak usah. Sekarang di mana Yesus pernah berfirman kepada Kristen? Ada nggak? Jadi firman yang nanti akan menjadi hakim, Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Berarti ending segala firman yang Yesus sampaikan adalah Yesus itu utusan Tuhan, bukan Tuhan. Nah, nanti kalian diusir tuh
siapa yang memerintahkan kalian menuhankan aku? Ada aku suruh memerintahkan kalian menuhankan aku? Enggak ada. Kalian dibonyok nanti, diperkedel sama Yesus nanti kalian. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Nah tuh, kami umat Islam dihakimi apanya yang dihakimi? Kenapa kau tidak menuhankan aku? Emang siapa yang mengajarkan lu Tuhan? Emang lu pernah mengajarkan dirimu itu Tuhan pencipta langit dan bumi? Kan enggak. Kan kita harus menyembah kepada pencipta aja kan? Oh iya, lupa. Terus kenapa kau tidak ikuti ajaranku lah? Kamu katakan sendiri, ajaran kamu diutus hanya untuk kepada domba yang hilang dari umat Israel. Betul gak? Iya betul juga ya. Nah ya. Nah sekarang ini Kristen Bani Israel gak? Bukan. Tapi mereka mengaku Bani Israel. Mereka berdasarkan Wahyu 3:9 mereka adalah jemaat iblis. Ya sudah. Jemaat iblis diusir kemana? Ya neraka dong. Gitu saudara. Makanya ini adalah fenomena yang harus orang Kristen jawab. Apakah yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat bagi Kristen? Kalau dia kau katakan penjahat, buktinya karena mereka kalian bisa selamat. Kalau kalian katakan mereka adalah pahlawan, buktinya mereka adalah pelaku kejahatan. Mana yang betul? Tidak ada dua-duanya. Pahlawan adalah juga, kalau dia pahlawan juga salah, kalau dia penjahat juga salah. Berarti penyaliban ini yang error. Masa ada keselamatan dengan membunuh orang yang benar? Gimana ceritanya? Membunuh orang benar demi menyelamatkan orang yang salah. Apa itu? Hukum mana yang bisa kena ke sana? Nggak ada hukum yang bisa kena. Iblis merasuki Yudas. Imam-imam kepala mahkamah agama melakukan tipu muslihat. Mereka bersekongkol membunuh Yesus supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh bangsa Romawi. Maka mereka sepakat membunuh Yesus. Akibat dari kesepakatan membunuh Yesus, Yesus dibunuh. Perbuatan membunuh Yesus itu perbuatan baik atau perbuatan jahat? Perbuatan jahat. Jadi Kristen bisa selamat dari perbuatan jahat. Jadi yang menyelamatkan Kristen ini perbuatan jahat yang menyelamatkan. Atau jangan-jangan iblis yang berkarya membunuh Yesus ini tapi tidak berhasil membunuhnya, ambil langkah kedua, opsi kedua, yaitu meskipun bukan Yesus asli yang kami bunuh, tapi kami bisa mempengaruhi orang-orang yang lemah akal untuk mengimani bahwa yang keluar dari kubur itu adalah Yesus. Dengan cara apa? Aku berikan dia tanda-tanda, aku berikan dia mukjizat, aku berikan kemudian dia kekuatan. Karena Yesus mengatakan dalam Matius 24, nomor 23, 24, 25, 24, 26. Apa kata Yesus? Waspadalah. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu akan datang melakukan banyak mukjizat, melakukan banyak tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi iblisnya berkarya tuh. Iblisnya mengaku Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Sehingga orang yang disesatkan ini mengatakan bahwa yang membunuh Yesus adalah penjahat. Tetapi dari hasil kejahatannya justru Kristen selamat. Gimana polanya tuh? Di dalam Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 11. Dia datang untuk disalib agar supaya seluruh nama yang ada di kolong langit ini memperoleh keselamatan. Gimana ceritanya? Berarti mereka yang mengeksekusi Yesus, iblis yang merasuki Yudas, iblis yang merasuki imam kepala mahkamah agama sehingga mereka melakukan tipu muslihat, itu adalah pahlawan-pahlawannya Kristen. Maka benarlah kata Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudaranya setan adalah orang-orang kafir, membantu setan di dalam mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu Al-Qur'an yang mengatakan itu. Di mana dong? Ini harus terselesaikan ini. Yang mengeksekusi dan yang mempengaruhi Yudas sehingga Yesus itu bisa kemudian dieksekusi mati. Bagi Kristen
yang sudah bukan lagi hamba Tuhan tapi anak Tuhan, yang mewariskan surga, yang mewarisi surga. Akibat dari Yesus mati, Kristen jadi pewaris surga. Akibat dari Kristus mati, Kristen ini menjadi anak-anak Tuhan. Berarti pembunuh Yesus sangat berjasa terhadap Kristen. Jadi iblis yang merasuki Yudas ini apa? Penjahat? Iblis atau malaikat? Iblis yang merasuki Yudas ini pahlawan kan buat Kristen. Maka besok ajarkan kemudian pendeta untuk menciptakan lagu ucapan terima kasih kepada iblis yang sudah berjasa menyelamatkan Kristen sedunia. Bukan Yesus juru selamat kalian. Juru selamat kalian itu adalah iblis. Meskipun Yesus datang turun ke bumi menjadi manusia, kalau iblis tidak merasuki Yudas, gimana? Yesus bunuh diri gitu. Yesus gantung dirinya sendiri. Yesus maku tangannya sendiri. Tidak mungkin. Maka juru selamat Kristen kesimpulannya adalah setan. Tanpa setan, Yudas tidak akan mengkhianat. Tanpa setan, orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama tidak akan membuat kesaksian palsu. Tanpa setan, Yesus tidak disalibkan. Maka yang menjadi pahlawan di sini siapa? Iblis dan Yudas. Silakan minum kopi campur masako biar sedikit mengerti apa yang saya jelaskan. Udah sangat jelas ya, Bang Simon. Oke, terima kasih penjelasannya. Ya, semoga lah kita sehat selalu. Sama-sama. Semoga lah ya, selalu. Yang pastinya diakui nggak Yesus itu aja pertanyaan saya di umat Islam. Gimana? Diakui nggak Yesus itu di umat Islam sebagai manusia yang datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, mengajarkan Injil, kemudian mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan yang datang pada Nabi Musa, itu kami akui. Namanya Isa Al-Masih. Orang Kristen menyebutnya Yesus. Orang Yahudi menyebutnya Yosua HaMasiah. Jadi satu tokoh dengan 3 versi cerita yang berbeda. Di Kristen, Yesus terkutuk. Di Islam, Yesus mulia. Di Yahudi, sama, Yesus terkutuk juga. Kira-kira siapa roh kebenaran di antara 3 agama ini? Kata Yesus dalam Yohanes 16, ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Kami mengatakan haram jadah, Yesus itu dikutuk oleh Tuhan. Haram hukumnya Yesus itu tersentuh oleh orang-orang kafir. Yesus tidak akan mungkin kemudian bisa dikuasai oleh setan. Setan sedikit pun tidak akan berkuasa kepada Yesus. Itu iman kami. Yesus manusia mulia, dia tidak ditampar, dia tidak diludahin, dia tidak ditonjok, dia tidak ditombak, dia tidak digantung, dia tidak ditelanjangi, dia tidak dibunuh, dia tidak ditombak. Mulia sekali beliau di Islam. Kalau di Kristen, siapa yang ditampar? Yesus. Yang diludahin? Yesus. Yang ditonjok? Yesus. Yang dikutuk? Yesus. Yang dibunuh? Yesus. Yang digantung? Yesus. Yang ditombak? Yesus. Penghinaan apalagi yang tidak kalian berikan kepada Yesus?